Oke, halo sahabat trader Solo ya, jumpa lagi di video terbaru. Nah, kita akan analisa candle lagi ya, perhatikan. Buat kalian yang baru gabung, tolong di subscribe ya, di like, dan kita langsung aja lah, nggak usah banyak cincong ya, kita langsung analisa candle. Nah, buat kalian yang baru gabung mungkin strategi apa sih yang trader Solo gunakan? Nah, trader Solo itu menggunakan strategi membaca candlestick ya. Jadi fokus kepada candlestick, yaitu menggunakan BSG dan SNR C1 dan 5 menit perdagangan. Nah, jadi teman-teman ya seperti ini. Jadi trader Solo itu menganalisanya fokus dengan BSG. Untuk menganalisa BSG kita perlu membandingkan kedua candle. Misalkan kita menganalisa candle ini, kita bandingkan dengan candle ini. Lalu kita menganalisa candle ini, bandingkan dengan ini. Terus seterusnya seperti itu ya. Nah, oke, di sini trader Solo akan trading ya, karena ini harga pembuka atau awal perdagangan. Ini pembatasnya ya sudah muncul di sini. Jadi kita akan analisa candlenya ya. Nah, ini secara body kalau kita bandingkan di sini bodinya atas ya, body atas. Secara sumbu perlawanannya dia kuat banget ke bawah ya. Berarti sumbu kita bisa dikatakan bawah. Untuk grafik dia ke atas ya, grafik ke atas. Nah, ini dominan ke atas ya, candle ini dominan ke atas, oke? Dominan ke atas tapi atasnya lemah gitu loh ya, paham nggak? Jadi ada kemungkinan dia turun, nah seperti itu. Jadi anggaplah ini atas, oke? Ini atas. Kalau kita hitung ke belakang ini imbang ya, sumbunya imbang tapi secara body dominan ke bawah ya, body dan grafik dominan ke bawah. Artinya ini atas, ini atas, ini bawah ya. Oke, ini atas. Nah, ini bodinya imbang ya, sama dengan ini. Ini perlawanan ke bawahnya menurun lah. Bisa dikatakan ini masih dominan ke atas, tapi secara grafik melemah ya. Tapi masih dominan ke atas, berarti sudah dapat 2 poin atas ya di sini. Nah, ini adalah konfirmasi ini. Jika ini mengkonfirmasi ke atas, kita open posisi ke atas. Jika mengkonfirmasi ke bawah, jangan open dulu. Itu artinya harga masih dalam tahap imbang lah ya, masih imbang. Jadi belum bisa menentukan untuk open posisi ke atas kayak gitu. Nah, kalau ini nilainya bawah, ini kan kalau seperti ini nilainya bawah nih, kita belum bisa memastikan ini akan ke atas kayak gitu. Kecuali dia close price-nya masih di area SNR C1, baru kita bisa open posisi atas kayak gitu. Nah, kalau secara body dia ke bawah, tapi secara sumbu ke atas, grafik ke bawah, ini masih dominan ke bawah. Jadi kita tunggu satu candle konfirmasi lagi. Nah, di sini konfirmasinya. Jika ini atas ya, jika ini atas, kita langsung gaskan atas. Oke? Nah, kayak gitu. Ini sudah mengkonfirmasi bahwa di sini dia akan melakukan kenaikan. Maka di sini kita jangan ragu-ragu untuk open posisi buy. Oke? Siap-siap. Siapkan peluru. Kita akan open posisi buy ya setelah candle ini. Kenapa gue yakin banget ini akan naik? Ya yakin karena penurunan sudah terjadi di sini ya. Lalu ini permintaan kenaikan di sini. Lalu ini dikonfirmasi oleh ini, ya udah apalagi dia membentuk sumbu seperti ini. Wah, itu kuat banget ya untuk naik. Kita langsung buy aja di sini ya, tanpa basa-basi, tanpa apa-apa cincong namanya ya. Kita posisi buy ya. Oke, sebentar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini dia ke atas ya, karena nilai dari tadi yang gue jelaskan ini pasti akan ke atas. Loh, kenapa bang itu ke bawah? Tenang aja, ini pasti akan ke atas kok. Perhatikan baik-baik. Dia hanya membentuk sumbu aja. Jadi dia mengambil kekuatan ancang-ancang ke bawah sini, lalu dia naik lagi seperti itu. Nah, perhatikan 65. Jadi nggak usah ragu ya, kalau hitungnya sudah pas, nggak usah ragu kayak gitu ya. Oke, satu dapat poin ya, 1 poin. Nah, ini sudah mulai awal perdagangan baru nih. Ini bisa kita hajar sell. Karena ini kuat ke bawahnya kuat ini nih. Kalau ke bawahnya kuat. Tapi kita sudah telat ya. Nah, di sini sell. Nah, di sini sell lagi. Kita dapat momen, nah saat dia naik kita sell aja ya. Nggak usah takut. Walaupun di detik-detik berapa tadi gue open posisi ya. Kita masih bisa dapat ini karena ini akan kuat ke bawah nih. Perhatikan, dia akan kuat ke bawah. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau sudah paham ritmenya ya, itu luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Nah, berhubung ini awal perdagangan ya sudah muncul, jadi yang ini dilupakan ya, yang ini yang ke belakang ini dilupakan kayak gitu ya. Jadi fokus pada awal perdagangan ini ya teman-teman. Jangan menghitung ke belakang lagi ya, jangan. Oke? Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini dia ke bawah ya, kuat banget karena seperti yang sudah gue sebutkan tadi, ini candle ini kuat banget mengkonfirmasi dia ke bawah ya. Dalam artian secara sumbu dia ke bawahnya kuat banget gitu ya. Oke, kita sudah dapat 2 poin di sini ya. Gue akan terus menjelaskan lah ya, mungkin perhatikan lagi ini secara body ini ke atas ya, ini body atas ya. Kenapa bang disebut atas ya? Kenapa disebut atas? Karena ini body ini lebih besar gitu ya, body ini lebih besar. Oke, bodinya atas, nah body ke atas ya. Oke. Nah, ini juga, ini bawah, ini atas. Nah, bagaimana secara sumbu dia ke bawah, grafik ya ke bawah, berarti ini bawah ya, bukan atas, ini bawah. Ini masih dominan bawah ya, ini bawah juga ya. Oke, ini bawah juga, lalu ini mengkonfirmasi ke bawah ya, ternyata. Nah, ini mengkonfirmasi ke, ini mengkonfirmasi ke atas ya namanya.
Kita lihat cost price-nya dulu ya, karena kalau ini ke atas berarti ini masih imbang, jangan open posisi dulu ya, karena ini belum mengkonfirmasi ke bawah. Kita tunggu satu candle lagi ya, kayak gitu. Ini kan tadi bawah ya, ini bawah ya. Harusnya di sini tadi bawah nilainya, baru kita bisa open posisi sell. Nah ini berhubung ini nilainya masih ke atas, berarti ini masih imbang ya, oke? Masih imbang, harga masih imbang. Nah kita tunggu di sini. Kalau ini menyetujui ke atas, berarti kita melawan arus ya, melawan arus. Kalau ini misalkan ke bawah, berarti kita hajar sell kayak gitu. Fokus pada close price candlenya ya, fokus pada close price candlenya. Oke. Nah kalau seperti ini dia menyetujui ke atas ya, kita hajar buy aja di sini ya. Nah kalau seperti ini dia ke bawah, ke atas, sorry. Nah di detik-detik terakhir dia ternyata menyetujui ke atas. Jadi kita open posisinya atas di sini ya, bukan ke bawah lagi. Ya di sini, ini memang nilai di sini bawah tadi ya, ini bawah. Tapi secara keseluruhan ini loh sudah kuat banget ke bawah ya teman-teman. Nah ketika sudah kuat banget ke bawah itu artinya lalu muncul ini kan. Nah itu menandakan dia akan melakukan kenaikan lagi di sini gitu lah, paham nggak? Dan perhatikan close price candle ini kuat banget tuh. Dia sudah menembus area ini ya. Makanya di sini akan terbentuk kenaikan lagi kayak gitu ya. Nah, jadi pahami baik-baik jika kita sudah dapat nilai bawah misalkan ya. Tapi candle konfirmasinya dia ke atas, berarti itu masih imbang. Kita belum bisa menentukan untuk open posisi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Tunggu candle konfirmasinya yang jelas, yang pas seperti itu ya. Untuk kita menentukan open posisi yang enak kayak gitu supaya dapat profit yang maksimal. Nah, ini kita sudah dapat 3 poin ya, 3 poin. Durasinya berapa? Udah 10 menit. Mungkin nanti videonya akan gua percepat ya, akan gua percepat karena ini durasi sangat panjang. Jadi gua di sini lagi sedang menjelaskan lah ya, lagi sedang ngobrol ya. Oke, perhatikan lagi di sini kan baru muncul nih awal perdagangan ya. Ini kita jangan membandingkan lagi ke belakang, jangan, kita fokus pada candle ini ya. Oke, ini nilainya bawah ya, ini bawah. Oke. Ini bawah ya, ini bawah. Ini apa? Bawah ya. Oke, kayak gitu. Ini bawah. Nah, di sini ini bisa si open posisi buy di sini ya. Kalau gua lagi ini bisa open posisi buy di sini ya. Cuma itu rawan ya. Jadi gua pengennya menjelaskan kepada kalian itu yang terkonfirmasi aja ya. Karena kalau open posisi candle to candle seperti itu ya, itu harus yang sudah paham betul-betul tentang BSG ya, tentang SNH 1 ya, kayak gitu. Kalau gua sedang analisa, kalau sedang fokus gitu ya, nggak ngobrol sampai seperti ini ya, gua ini pasti akan open posisi buy ya. Walaupun ini resikonya besar ya, kayak gitu. Kenapa gue yakin ini akan ke bawah? Karena ini awal perdagangan gitu loh ya. Pahami awal perdagangan dia minta turun ya, kayak gitu. Oke, next lagi di sini perhatikan ini bawah ya. Perhatikan ini secara body ya bawah ya. Secara body bawah, secara sumbu. Nah, ini sumbunya minta ke bawah. Kuat ya, sumbu bawah, tapi secara grafik dia ke atas. Oke. Nah, ini nilainya bawah ya. Ini bawah. Kita sudah dapat 2 poin bawah. Nah, apakah ini mengkonfirmasi ke bawah ya? Kalau ini mengkonfirmasi ke bawah nih, sumbu kalau bodinya kecil seperti ini misalkan ya, ini taruh bullish ya, terus sumbu panjang sini. Nah, ini mengkonfirmasi dia akan turun ya, akan ke bawah kayak gitu. Perhatikan. Nah, kalau seperti ini dia akan ke bawah ya, guys. Dia akan ke bawah. Perhatikan baik-baik. 7 6 5 4 3. Oke, let's go. Dia akan ke bawah. Kayak gitu. Nah, tadi ada gap ya, ada gap sedikit, tapi secara close price dia masih ke bawah ya. Secara close price masih ke bawah. Ini pasti akan ke bawah ya. Jika dia naik lagi, kita hajar sell lagi. Jika tidak ya udah, nggak usah ditambah lagi ya. Jika dia naik sampai sini, apalagi sampai sini nih, kita hajar sell lagi ya. Kalau nggak naik ya udah, nggak usah segitu aja ya open posisinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ketika nilai sudah dapat nilai, ini kedua candle ini kan kita sudah dapat nilai bawah ya teman-teman. Sudah dapat nilai bawah, ini juga bawah. Nah, kita tunggu konfirmasikan. Nah, ini muncul dia konfirmasi ke bawah. Kenapa ini gue sebut ke bawah nih? Perhatikan. Dari awal ini, kita jelas lagi. Dari awal ini kan besar ya bodinya, lalu mengecil gitu loh. Berarti bodinya body bawah. Nah, sumbu di sini kan awalnya pendek gitu. Setelah ke sini dia memanjang, artinya ini menguat ya untuk ke bawah. Maka sumbu juga bawah, body bawah. Grafik juga ke bawah. Nah, maka di sini dia mengkonfirmasi ke bawah. Sudah pasti dia akan ke bawah gitu loh ya, kayak gitu. Oke, next satu kali lagi open posisi lah ya untuk lebih biar kalian terbuka gitu dengan penjelasan yang gue jelaskan. Ini gue sudah sangat detail banget yang menjelaskan kepada kalian. Dan mungkin kalau kalian masih bingung juga ya, bingung nih kenapa bisa dikatakan bawah, kenapa bisa dikatakan atas. Ya kalau kalian inginnya lebih detail lagi, kalian bisa langsung order aja teman-teman, DM gue ya, yang ada di deskripsi video gue sudah cantumkan. Nah, kalau kalian mau riset sendiri, kalau mau kalian menganalisa dengan di YouTube ini ya, ini sudah gue kasih jalan nih untuk cara menganalisanya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita di sini sudah muncul awal perdagangan. Nah, ini open posisi yang terakhir ya.
walaupun ini loss, gue akan tutup ya karena durasi sudah panjang banget, sudah 15 menit. Nanti mungkin ini juga videonya akan dipercepat ya. Jadi kalau ngupload panjang-panjang itu lama ya teman-teman. Oke, ini C1 baru, perhatikan sudah muncul ya. Perhatikan ini dia akan terbentuk apa sih kayak gitu. Nah, ini secara kalau imbang seperti ini dia akan ke atas ya. Ini berarti ini atas ya. Nah, ini C1-nya di atas. Oke, kita sudah dapat poin atas. Oh sorry, bukan ke atas, ini bawah ya, ini bawah. Secara body dia membesar, agak besar ya dari body sebelumnya. Secara sumbu kenaikannya dia lemah. Ini awalnya naiknya kuat, lalu kecil seperti ini melemah ya untuk naik. Berarti ada indikasi untuk turun. Dan grafik masih, kalau grafik masih imbang ya teman-teman. Grafik masih imbang. Berarti ini poinnya masih ke bawah ya. Masih bawah. Nah ini dia kemana? Ini juga ke bawah. Nah kita tinggal tunggu konfirmasi candle terakhir ya, candle ketiganya ya. Karena kan kita baru membandingkan kedua candle ini sebagai BSG-nya dia kemana gitu ya. Nah ini BSG-nya dia kedua candle ini ternyata bawah ya. Ternyata bawah. Ya ini ternyata bawah. Ini secara body bawah, ini sumbu memang ke atas tapi grafik masih ke bawah. Ini bawah. Nah ketika ini menyetujui ke bawah ya, perhatikan ya baik-baik. Ketika ini menyetujui ke bawah seperti ini, kita bisa open posisi bawah lagi. Perhatikan. Ketika mengecil, kita jangan open posisi ke bawah. Itu masih imbang ya. Oke, pahami baik-baik. Pahami baik-baik perkataan saya. Ketika ini mengecil dan memiliki, nah apalagi terbentuk seperti ini belum bisa dikatakan mengkonfirmasi ke bawah ya. Nah ketika di sini dia bisa dikonfirmasi ke bawah, nah bisa dikatakan ke bawah. Nah ini bisa dikatakan kalau seperti ini masih imbang ya teman-teman, masih imbang. Jadi kita tidak bisa open posisi ke bawah, tidak bisa. Karena ini nilainya atas. Nah ini bodinya mengecil dari sini ya. Sumbu ini juga lebih kuat. Artinya dia ada kemungkinan dia akan naik dulu. Itu artinya ya di sini dia masih akan melakukan konfirmasi di sini. Nah kita perhatikan kalau ini dia mengkonfirmasi ternyata ini kalau ini ke bawah, berarti kita bisa hajar ke bawah di sini. Nah ini seperti ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Nah kalau ini nilainya atas berarti dia akan naik. Oke, kalau ini nilainya atas berarti dia akan naik. Kita tinggal lihat aja. Kalau seperti ini dia akan naik. Nah kalau seperti ini dia akan turun. Jadi perhatikan close price-nya ya, perhatikan close price-nya. Kalau seperti ini dia akan turun. Akan turun. Oke. Nah dia akan turun. Kayak gitu. Kenapa gue yakin akan turun? Karena di sini sumbunya dia imbang ya teman-teman. Imbang dalam artian dia imbang ya, sumbunya imbang seperti itu ya. Ini bisa dikatakan sebenarnya belum mengkonfirmasi untuk penurunan, belum kuat lah istilahnya. Kalau sumbunya lebih panjang sedikit kayak gitu ya, misalkan seperti ini. Nah ini kuat untuk turun. Kalau imbang seperti ini belum bisa dikatakan kuat turun ya. Tadi gue salah, nggak melihat sumbunya ya teman-teman, nggak melihat sumbunya. Jadi di sini masih rawan karena kalau imbang seperti ini belum bisa dikatakan konfirmasi ya. Kalau candlenya seperti ini misalkan seperti ini, nah sumbu atas lebih panjang, bullish ya, bullish. Nah ini menandakan kuat untuk turun. Nah kalau seperti ini dia belum bisa mengkonfirmasi untuk turun. Nah perhatikan dia di sini naik lagi ya. Nah jadi ada sebagian yang loss. Kenapa? Karena tadi open posisinya ya di detik 00, tapi ada sebagian yang profit ya kayak gitu. Tapi secara keseluruhan ya kalau kita analisa ini benar ke bawah ya. Cuma ke bawahnya nggak kuat gitu loh. Ya kayak gitu. Ke bawahnya nggak kuat. Dan di sini dia malah mengkonfirmasi lagi ke atas. Maka di sini dia naik lagi kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja ya pembahasan kita kali ini. Dan secara analisa ini sudah benar ke bawah, cuma cara open posisinya aja nggak di detik 00 ya. Usahakan kalau di all in trade itu open posisinya di detik 00 ya teman-teman. Nah di sini gue sudah jelaskan panjang lebar segala macam ya, 5 kali open posisi kepada kalian, cara menganalisa all in trade di Euro USD dengan menggunakan BSG plus SNRC1 ya. Dan 5 menit perdagangan. Jadi pahami baik-baik awal perdagangan, 5 menit perdagangan dengan BSG dan SNRC1. Oke, segitu aja ya pembahasan kita kali. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di share video ini. Terima kasih yang sudah order dan sampai jumpa.